Kisah cinta kepada Nabi Muhammad SAW 1000 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Satu kisah pada zaman dahulu, yakni ada seorang raja yang berasal dari Yaman. Gelar bagi raja pertama Yaman pada zaman dahulu disebut Tubak. Pada suatu hari, Tubak ini keluar melakukan suatu perjalanan untuk bermusafir. Dalam perjalanannya, Baginda telah singgah di beberapa buah kampung dan di setiap kampung itu, Baginda akan pilih 10 orang ulama untuk bersama-sama melakukan perjalanan. Hingga Baginda mengumpulkan hampir 4.000 orang ulama bersama dengan bala tentaranya yang sangat banyak. Lebih kurang 113.000 orang tentara pejalan kaki dan 133.000 orang bala tentara yang berkuda. Setelah sampai di setiap negeri, kesemua negeri itu akan menyambut Tubak dengan penuh kemeriahan dan penuh takzim ketika menyambut kedatangan Tubak. Tetapi apabila Tubak sampai di kota Mekah, ahli-ahli Mekah langsung tidak menyambut kedatangan Tubak. Penduduk di Mekah mengabaikan seolah tak tahu saja kepada Tubak, maka Tubak menjadi marah lalu berkata, "Kenapa dengan penduduk di sini? Apa yang terjadi dengan mereka? Semua negeri yang lain menyambutku, tetapi negeri ini langsung tidak menyambut kedatanganku. Siapakah yang duduk dalam negeri ini?" Maka akhirnya, menteri dari Tubak ini masuk ke dalam Mekah, kemudian dia datang kembali untuk melaporkan kepada Tubak. Dia berkata, "Wahai tuanku, penduduk yang ada di dalam negeri ini adalah orang-orang Arab yang mana mereka ini adalah ummi, yakni tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis, tetapi mereka ada sebuah bangunan yang sangat mereka agungkan yang bernama Ka'bah. Dan mereka ini menyembah berhala." Tubak pada waktu itu berniat di dalam hatinya tanpa diketahui oleh para menterinya, para tentaranya dan para ulama yang mengikutinya. Apa yang Tubak ini niatkan? Dia berniat di dalam hatinya untuk meruntuhkan Ka'bah. Dia ingin membunuh penduduk Mekah dan dia akan tangkap wanita-wanita dan anak-anak di Mekah untuk dijadikan hamba. Dengan niat begitu yang diniatkan di dalam hatinya, Allah Ta'ala memberi satu penyakit, yakni sakit kepala yang amat sangat kepadanya hingga keluar darah dan nanah yang sangat busuk baunya dari hidung, mata dan telinganya. Para tabib yang sangat handal yang ikut bersamanya pun tak mampu mengobatinya. Maka para tabib berkata kepada Tubak ini, "Wahai tuanku, kami ini hanya mampu mengobati urusan dunia, urusan kami ini adalah urusan dunia, namun musibah yang menimpa tuanku ini adalah urusan yang diturunkan dari Tuhan, maka kami tak mampu untuk berbuat apa-apa." Setelah itu, Tubak pun duduk menyendiri dan kemudian datanglah salah seorang ulama dari kalangan 4.000 orang ulama yang bersamanya. Ada seorang ulama ini mengetahui akan obat bagi penyakit Tubak ini dan datanglah ulama ini menghadap Tubak lalu berkata, "Wahai tuanku, saya mau tuanku memberitahu kepada saya bagaimana tuanku bisa terkena penyakit ini dan apakah yang tuanku telah niatkan di dalam hati sewaktu tuanku berada di Mekah." Tubak ini menjawab, "Aku tidak niatkan apapun, penyakit ini datang dengan sendirinya." Ulama ini berkata lagi, "Tidak tuanku, penyakit seperti ini tidak akan datang kepada tuanku melainkan tuanku telah niatkan sesuatu yang buruk dan tidak kena dalam hati tuanku kepada negeri yang pernah disinggahi oleh tuanku sebelum ini." Akhirnya Tubak ini membuka cerita, "Ya benar, aku ada niat sesuatu yang tidak baik. Setelah aku melihat ahli-ahli Mekah tidak menyambutku, maka aku berniat untuk membunuh ahli-ahli Mekah, berniat untuk meruntuhkan Ka'bah. Maka dengan sebab niatku itulah, Tuhan menimpakan penyakit ini terhadapku." Maka kata ulama ini, "Wahai tuanku, tuanku harus bertaubat, dengan taubat itulah yang mampu menyembuhkan penyakit tuanku ini, itulah saja pengobatannya." Lalu Tubak ini terus bertaubat pada waktu itu juga. Sebelum ulama itu keluar dari kamar Tubak, Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit Tubak ini. Masya Allah. Maka semula penyakitnya itu dalam sekejap mata hanya dengan Tubak ini bertaubat pada waktu tersebut. Ketika meneruskan perjalanan, mereka sampai pada satu tempat yang bernama Yatrib. Yatrib inilah tempat di mana sekarang ini adalah Madinah Al-Munawwarah, tempat bersemayamnya jasad yang mulia yakni Sayyiduna Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai di Yatrib, ketika Tubak dan bala tenteranya ingin meneruskan perjalanan, ada 400 orang ulama dari kalangan 4.000 orang ulama tadi ini, mereka tidak mau meneruskan perjalanan. Lalu Tubak mengantar menterinya untuk bertanya kepada para ulama yang tak mau meneruskan perjalanan itu.
Setelah ditanya oleh menteri, kenapa mereka tidak mau keluar dari Yatrib? Apakah rahasianya dan hikmahnya yang menyebabkan para ulama ini tidak mau keluar dari Yatrib ini? Maka jawab para ulama ini, kami tidak mau keluar dari bumi Yatrib ini karena untuk pengetahuan Tuhan. Ka'bah yang dimuliakan oleh ahli-ahli Mekah itu adalah karena tempat itu akan menjadi keluarnya Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad pada masa akan datang, jadi kami ingin menunggu untuk bertemu dengan Nabi akhir zaman. Ini disebutnya nama Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia oleh para ulama. Ini setelah dilaporkan kepada Tubak, maka Tubak pun merasa ingin turut bersama menunggu Nabi akhir zaman yang disebutkan itu. Maka menunggulah Tubak itu di Yatrib selama setahun sekiranya Nabi akhir zaman keluar pada waktu tersebut. Justru, Tubak ini membangun 400 buah rumah untuk 400 orang ulama, yang ingin menunggu di Yatrib bahkan dibelinya 400 orang hamba dan dibebaskannya 400 orang hamba yang dibelinya itu untuk dinikahkan kepada 400 orang ulama itu. Setelah cukup setahun Tubak ini menunggu tetapi tidak keluar Nabi akhir zaman yang disebutkan pada waktu tersebut, Tubak dan bala tenteranya meneruskan perjalanan, meninggalkan 400 orang ulama, di Yatrib untuk menunggu Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di satu tempat berdekatan dengan India, Tubak ini menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tarikh meninggalnya Tubak ini dengan tarikh lahirnya Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tempo jaraknya adalah 1000 tahun, tidak berkurang dan tidak bertambah walau sedikit pun, 1000 tahun tepat. Kisah yang dibagikan ini bukan kisah yang baru terjadi, kisah ini adalah kisah 1000 tahun sebelum lahirnya Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Tubak keluar dari Yatrib, Baginda ada menulis sepucuk surat yang ditujukan khusus kepada Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah isi surat yang ditulis oleh Tubak ini? Setelah Tubak menulis puji dan syukur, kemudian beliau mengatakan, "Wahai Muhammad, sholawat Allah Ta'ala ke atas kamu. Sesungguhnya saya beriman dengan kamu dan saya juga beriman dengan kitab yang akan diturunkan oleh Tuhan kepada kamu. Dan saya di atas agama dan sunnahmu. Dan saya beriman dengan Tuhan kamu dan Tuhan segala sesuatu. Dan saya beriman dengan seluruh syariat agama yang datang kepada kamu dan saya terima segala perkara tersebut. Sekiranya saya dapat berjumpa dengan kamu, itu nikmat yang besar kepada saya. Jikalau saya tidak dapat berjumpa dengan kamu, berilah syafaatmu kepada saya di hari kiamat nanti. Jangan lupakan saya karena saya di kalangan umatmu yang pertama. Dan saya berbayah dengan kamu sebelum kamu datang, sebelum Allah Ta'ala mengutus kamu, saya telah beriman dengan kamu. Dan saya di atas agamamu dan saya di atas agama bapamu, Nabi Ibrahim." Kemudian, Tubak menutup surat ini dengan cap dari emas dan dia menulis di penghujung surat ini, "Kepada Muhammad bin Abdullah, penutup segala nabi. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa yang memegang surat ini, sampaikanlah ia kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka surat Tubak ini berpindah-pindah tangan, dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Siapakah yang memegang surat ini? Surat ini dipegang oleh cucu cicit dari 400 orang ulama yang tinggal di Yatrib yakni Madinah yang menunggu Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tiba waktu Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, waktu itu ahli-ahli Madinah sudah menunggunya pada waktu tersebut. Kemudian, dipilihnya dari kalangan cucu cicit dari keturunan 400 orang ulama tadi, diminta kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf untuk memilih siapakah di kalangan mereka ini untuk pergi mengantar surat Tubak yang berusia 1000 tahun itu kepada Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dipilihnya salah seorang daripada sahabat yang bernama Abu Layla oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abu Layla yang telah dipilih untuk menyampaikan surat tersebut kepada Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu, Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum lagi berhijrah ke Madinah. Ketika Abu Layla sampai di Mekah dari Madinah, Abu Layla membawa surat itu dan diletakkan di dalam saku jubahnya. Sesampainya Abu Layla di hadapan Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Baginda memandang kepada Abu Layla. Baginda berkata, "Datanglah kemari, kamu ini Abu Layla." Sedangkan Nabi belum pernah berjumpa dengan Abu Layla. Kemudian kata Abu Layla, "Ya, saya adalah Abu Layla."
Baginda bertanya lagi, adakah kamu membawa surat dari Tubak? Sedangkan surat Tubak itu masih berada di dalam saku jubah Abu Layla. Abu Layla tak pernah menyebut langsung tentang surat tersebut kepada Sayyiduna Nabi Muhammad SAW, bahkan siapapun tak tahu menahu mengenai surat itu. Masya Allah. Lalu kata Abu Layla yang agak terkejut ketika itu, saya lihat, wajah Tuan bukan wajah tukang sihir. Baginda berkata, ya, saya bukan tukang sihir, saya Rasulullah. Berikanlah surat Tubak yang ingin disampaikan kepada saya. Maka dikeluarkanlah surat Tubak itu oleh Abu Layla dari saku jubahnya dan diberikan kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Sambil baginda membaca surat itu, Sayyiduna Rasulullah SAW berkata, "Selamat datang wahai saudaraku yang soleh. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh." Seolah-olah Sayyiduna Nabi Muhammad SAW menyambut kedatangan Tubak pada waktu tersebut. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, Tubak ini sudah beriman kepada Sayyiduna Nabi Muhammad SAW, 1000 tahun sebelum Sayyiduna Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Semoga Allah Ta'ala mengaruniai kegembiraan kepadanya di akhirat nanti. Baginda akan bersama-sama dengan Sayyiduna Rasulullah SAW. Antara 400 buah rumah yang telah dibangun oleh Tubak untuk 400 orang ulama itu, ada sebuah rumah yang Tubak bangun khusus untuk Sayyiduna Nabi Muhammad SAW. Rumah itu dibangun khusus untuk Nabi akhir zaman. Dalam sirah, rumah pertama yang Sayyiduna Nabi Muhammad SAW singgahi ketika berhijrah ke Madinah, Sayyiduna Nabi Muhammad SAW berada di atas untanya, ketika para sahabat berebut menarik unta Sayyiduna Nabi Muhammad SAW untuk ke rumah mereka. Maka kata Sayyiduna Nabi Muhammad SAW, biarkanlah. Unta ini telah diarahkan oleh Allah Ta'ala ke tempat di mana ia akan berhenti. Di manakah unta ini berhenti? Unta ini berhenti di rumah Tubak yang telah membangun rumah tersebut khusus untuk Sayyiduna Nabi Muhammad SAW. Dan rumah itulah yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau merupakan salah seorang cucu dari 400 orang ulama yang menunggu Sayyiduna Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwaroh. Walaupun ada di kalangan kita yang pertama kali mendengar kisah ini, kita dapat mempelajari bahwa dengan adab kepada Sayyiduna Nabi Muhammad SAW, menyebabkan seseorang itu berjaya di dunia dan di akhirat. Pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Tubak ini adalah, seseorang itu akan berada dekat dengan Allah Ta'ala karena adabnya yang baik terhadap Sayyiduna Nabi Muhammad SAW. Tubak sudah beradab dengan Nabi sebelum beliau kenal dengan Sayyiduna Nabi Muhammad SAW. Tubak sudah mengasihi Nabi sedangkan beliau tak pernah bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan Sayyiduna Nabi Muhammad SAW. Tapi kita semua ini sudah pernah mendengar dari orang yang mendengar dari orang yang pernah mendengar dan dari orang yang pernah mendengar sehingga sampai kepada Sayyiduna Nabi Muhammad SAW. Jikalau Tubak yang tak pernah mendengar dan tak pernah bertemu dengan Nabi tapi sudah beriman dan sudah kasih kepada Sayyiduna Nabi Muhammad SAW, 1000 tahun sebelum Nabi dilahirkan, tidakkah kita yang pernah mendengar tentang Sayyiduna Nabi Muhammad SAW? Tak mau langsung beradab dan tak mau langsung mencintai Sayyiduna Nabi Muhammad SAW? Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa, pohon kurma yang menjadi tempat Sayyiduna Nabi Muhammad SAW bersandar ketika menyampaikan khutbah, menangis ketika Nabi berpisah dengannya walau hanya 3 meter saja. Kalaulah kita yang sudah berpisah dengan Sayyiduna Nabi Muhammad SAW hampir ribuan tahun tapi langsung tidak ada rasa rindu dengan Sayyiduna Nabi Muhammad SAW, maka kita lebih berat daripada pohon tersebut. Bahkan Bukit Uhud yang bergerak dari tempat asalnya, karena ingin mengikuti Sayyiduna Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat kedudukan Bukit Uhud sekarang ini, tempatnya itu bukanlah tempatnya yang asal. Ia telah bergerak sedikit dari tempatnya yang asal. Kenapa? Karena ingin mengikuti Sayyiduna Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah. Sehingga Sayyiduna Nabi Muhammad SAW berkata kepada bukit itu supaya duduk tinggal di situ.
Maka Bukit Uhud tidak bergerak lagi pada waktu tersebut karena mematuhi arahan Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Nabi tidak mengerahkannya, maka Bukit Uhud akan berada di Madinah, dekat Masjid Nabawi, bukannya berada di Uhud yang kita lihat sekarang ini. Dan Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Uhud ini bukit. Kata guru mulia, Sayyid Muhammad bin Ibrahim Abdul Bait Al-Kittani, baginda tidak mengungkapkan Jabal Uhud atau Bukit Uhud, tapi baginda mengungkapkan Uhud ini bukit. Kalaulah bukit yang merupakan batu yang keras sekalipun mengasihi Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah hati kita yang lembut ini tak mau mengasihi Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Coba periksa kembali bagaimana hati kita dengan Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hendak diangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendak kekal dalam surga Allah Ta'ala dan kita hendak bersama dengan Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lihatlah bagaimana adab kita dengan Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita ambil contoh dari 400 orang ulama yang menunggu Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah selama 1000 tahun, bagaimana cara mereka mendidik dan mengajar anak cucu mereka tentang Sayyiduna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setiap generasi mereka beradab dan setia menunggu Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kasih dengan ahli-ahli Madinah karena ketika ahli-ahli Mekah menolak dan menentangnya, namun ahli-ahli Madinah menantikan kedatangannya dan beradab dengan Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adab, mereka sangat dekat dengan Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah yang mengajar mereka? Yang mengajar mereka adalah datuk dan nenek moyang mereka. Pemirsa Mistikus Channel, kita semua dapat menjadi datuk dan nenek moyang seperti itu, kita semua dapat menjadi ayah dan ibu yang mengajar serta mendidik anak-anak kita supaya kasih dan beradab dengan Sayyiduna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share dan subscribe serta nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru.